Apa itu dokter andrologi dan kira-kira apa saja sih penyakit yang ditangani oleh dokter spesialis andrologi ini? Di video kali ini kita akan membahas ya kompetensi seorang dokter spesialis andrologi, bagaimana pendidikan dokter andrologi di Indonesia, dan apa alasan saya memilih melanjutkan pendidikan dokter spesialis andrologi. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria yang sehari-hari berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Setiap minggunya di channel YouTube ini saya rutin berbagi hal mengenai edukasi seksual dan reproduksi. Kalau misalnya ingin dapat info lebih lanjut lagi, bisa silakan subscribe channel ini. Dan kalau ada pertanyaan, bisa tinggalkan di komentar bawah, atau mungkin mau request tema selanjutnya apa yang akan saya bahas di video-video selanjutnya. Jangan lupa juga follow akun sosial media saya, ada di Instagram dan TikTok di @jefryat, karena di sana saya lebih sering lagi berbagi informasi dalam bentuk video-video yang pendek. Andrologi itu diambil dari dua kata bahasa Latin, yaitu andro dan logi. Andro ini artinya pria, sementara logi itu artinya adalah ilmu. Singkatnya, andrologi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari mengenai pria. Spesifiknya itu adalah di organ reproduksi pria. Organ reproduksi ini meliputi mulai dari buah zakar sampai ke penis. Jadi ada berbagai organ yang berada di sistem tersebut. Mungkin terkait dokter spesialis andrologi, banyak orang yang belum familiar ya dengan istilah ini. Berbeda halnya dengan dokter yang memang mengurusi organ reproduksi wanita. Istilah medisnya adalah dokter spesialis obstetri ginekologi atau dokter kandungan. Kita pasti sudah pernah mendengar dokter tersebut ya. Jadi bisa dibilang ya, kalau misalnya nih dokter yang ngurusin wanita itu adalah dokter kandungan, maka dokter yang mengurusi pria, spesifiknya reproduksi, itu adalah dokter andrologi. Secara garis besar, dokter andrologi ini ada 5 buah hal yang ditanganinya, yaitu adalah kesuburan, seksual, anti penuaan, tumbuh kembang, dan kontrasepsi pria. Kita akan membahas hal tersebut satu persatu ya. Hal yang pertama terlebih dahulu itu adalah kesuburan. Spesifiknya kesuburan pada pria. Sampai sekarang masih banyak ya stigma yang menganggap kalau seorang pasangan yang kesulitan memiliki keturunan itu murni salah wanita. Padahal faktanya laki-laki juga berperan penting terhadap gangguan kesuburan. Dan cukup sering saya menemui ada banyak laki-laki yang ternyata kualitas spermanya mengalami gangguan. Sehingga hal ini menunjukkan ya, baik pria maupun wanita, kedua-duanya memiliki peranan yang setimpal dan serupa dalam konteks kesuburan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, banyak sekali orang-orang yang ketika memeriksa kesuburan selalu wanitanya saja atau wanitanya terlebih dahulu. Padahal yang paling ideal, baik wanita dan pria itu kedua-duanya harus menjalani program pemeriksaan kesuburan secara bersama-sama. Karena untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal. Tentu kalau misalnya ya, sebagus apapun sel telur wanita, tapi kalau spermanya ini sangat jelek atau bahkan terdapat gangguan yang berat, sudah pasti untuk terjadinya kehamilan sangat kecil kemungkinannya. Idealnya sel telurnya harus bagus dan sel sperma prianya juga harus baik. Inilah yang menyebabkan terjadinya kesuburannya bisa lebih baik lagi pada pasangan. Kalau misalnya seorang wanita ketika dia memeriksakan diri ke dokter kandungan untuk kesuburannya, maka ia biasanya akan dilakukan serangkaian pemeriksaan. Salah satu pemeriksaan yang pasti dilakukan itu adalah pemeriksaan USG atau ultrasonografi untuk melihat ya bagaimana kualitas sel telurnya. Pada pria juga sama, ada pemeriksaan yang pasti akan dilakukan untuk bisa menilai kesuburannya. Salah satunya itu adalah menilai bagaimana kualitas sperma dengan pemeriksaan analisis sperma yang dilakukan di laboratorium. Selain itu, biasanya juga akan dinilai bagaimana sih pabrik penghasil sperma alias buah zakarnya. Kalau buah zakarnya ini terlalu kecil atau ada masalah, maka besar kemungkinan sperma yang dihasilkan juga mengalami masalah. Sehingga sangat penting untuk dilakukan pemeriksaan, baik pada wanita ataupun pada pria. Dokter andrologi itu memiliki peranan pada kesuburan ini mulai dari pemeriksaan seorang pasien yang datang. Jadi pria tersebut akan diperiksa tubuhnya, terutama di organ reproduksinya. Selain organ reproduksi pria, juga akan dilakukan pemeriksaan analisis sperma. Dokter andrologi memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan analisis sperma. Di samping itu, apabila memang ditemukan ada gangguan, biasanya dokter andrologi akan memberikan terapi-terapi terhadap orang tersebut.
Bisa terapi obat-obatan salah satunya untuk membantu menunjang proses kesembuhan pada pasien. Di samping untuk memberikan terapi dan pemeriksaan pasien, dokter andrologi juga bisa aktif berperan di laboratorium. Selain melakukan pemeriksaan sperma, dokter andrologi juga bisa melakukan proses persiapan untuk kehamilan berbantu. Kehamilan berbantu ini ada inseminasi dan bayi tabung. Jadi salah satu yang bisa dilakukan dokter andrologi misalnya dia melakukan proses pencucian sperma. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sperma terbaik yang bisa digunakan pada program kehamilan berbantu. Bidang yang kedua itu adalah seksual pada pria. Gangguan seksual pada pria ini sangat luas sekali gejalanya. Dia bisa meliputi salah satu yang paling sering saya temui, gangguan fungsi ereksi, atau istilah medisnya adalah disfungsi ereksi. Selain gangguan ereksi, ada pula gangguan dari libido. Misalnya gairah seksualnya dirasakan terlalu rendah, kemudian ada juga gangguan pada fungsi ejakulasi, seperti ejakulasi terlalu cepat atau ejakulasi dini, atau mungkin ejakulasinya yang terlalu lama atau ejakulasi tertunda. Itu tadi adalah contoh-contoh gangguan fungsi seksual pada pria. Fungsi seksual pria merupakan hal yang sangat penting dan krusial bagi setiap pria. Ironisnya, masih banyak orang-orang yang menganggap kalau membahas masalah seksual, terutama kalau gangguan seksual, itu merupakan hal yang tabu. Inilah kenapa banyak pria yang ketika dia mengalami gangguan seksual, mereka biasanya tidak langsung ke dokter, melainkan dia biasanya mencoba pengobatan sendiri atau menggunakan pengobatan alternatif. Padahal kalau misalnya menggunakan obat secara sembarangan atau menggunakan obat yang kurang jelas, hal ini dapat bisa menyebabkan gangguan yang serius pada kesehatan pria tersebut. Angka kejadian gangguan seksual itu sebetulnya sangat banyak sekali pada pria-pria. Dikarenakan pada era sekarang ini banyak pria yang melakukan pola hidup kurang sehat sehingga gangguan fungsi seksualnya menjadi lebih rentan terjadi lagi. Bahkan gangguan seksual ini bukan hanya bisa menimpa pada pria-pria yang sudah berusia lanjut. Saya hampir setiap minggunya menemui ada pria-pria yang mengalami gangguan seksual dan usia mereka itu masih yang usia kisaran 20 tahunan. Hal ini menunjukkan gangguan fungsi seksual itu bisa menimpa semua kalangan usia pada pria. Fungsi seksual yang baik itu merupakan salah satu kunci dari rumah tangga yang harmonis. Beberapa kali saya menemui ada kasus pria yang bercerai dengan pasangannya dikarenakan ada permasalahan dari fungsi seksual, misalnya ada gangguan ereksi. Tentu ini merupakan salah satu kesalahpahaman karena ketika pria mengalami gangguan ereksi, bukan berarti kalau pria tersebut sudah tidak tertarik ke pasangannya. Justru ketika pria mengalami gangguan ereksi, hal ini menunjukkan kalau pada pria tersebut terdapat permasalahan. Bisa jadi permasalahannya itu di tubuhnya seperti ada penyakit, atau mungkin permasalahannya ada stres di pikirannya yang menyebabkan performa seksualnya kurang optimal. Sehingga kalau pria mengalami gangguan seksual, ia sangat memerlukan penanganan oleh dokter yang ahli supaya bisa fungsi seksualnya lebih baik lagi. Seorang dokter andrologi memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan awal pada pasien yang mengalami gangguan fungsi seksual, mulai dari pemeriksaan wawancara dan pemeriksaan di tubuh pasien untuk melihat apakah terdapat kelainan terutama di organ reproduksinya. Selain itu, dokter andrologi juga bisa memberikan terapi lebih lanjut, bisa berupa obat-obatan atau mungkin konseling. Jangan salah, tidak semua pasien itu akan mendapatkan obat-obatan. Ada pula mungkin gangguan-gangguan tertentu yang hanya membutuhkan konseling saja. Jadi pada pasien tersebut dia mendapatkan penjelasan dari dokter andrologi terkait keluhannya dan itu bisa membantu perbaikan pada fungsi seksualnya. Bidang yang ketiga itu anti penuaan. Anti penuaan ini salah satu istilah bekennya adalah anti-aging. Ada satu konsep terkait anti penuaan yang cukup menarik dan saya ingat ketika saya belajar dahulu. Kalau anti penuaan itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana mencegah penuaan. Bukan hanya mencegah, tetapi juga mengobati dan mengembalikan dari penuaan itu sendiri. Selama ini kita menganggap kalau seseorang itu tua, maka itu sudah merupakan takdirnya. Ia tidak bisa dilakukan pengobatan. Berbanding terbalik dengan konsep anti-aging dia menganggap kalau penuaan itu merupakan sebuah penyakit dan memerlukan penanganan. Karena dengan kita melakukan penanganan, diharapkan
diharapkan penuaan ini dapat lebih dikontrol sehingga seseorang bisa lebih produktif seperti ketika ia menginjakkan usia muda. Salah satu teori yang menarik dari anti penuaan ini adalah seseorang tubuhnya akan semakin tua dikarenakan hormonnya yang turun. Dan benar saja, ketika seorang pria mulai menginjakkan usia 40 tahun ke atas, maka yang terjadi adalah tubuhnya akan mengalami penurunan produksi hormon testosteron sebanyak 1% setiap tahunnya. Hormon testosteron ini bukan hanya memiliki fungsi untuk seksual pria, tapi juga ada banyak sekali fungsi baik di tubuh seorang pria. Terkait fungsi dari hormon testosteron, saya pernah membuat video yang khusus membahas hal ini. Kalau misalnya mau menyaksikan videonya, bisa klik link di atas ya. Kita semua pasti pernah mendengar ya istilah menopause pada wanita, yaitu keadaan di mana hormonnya mulai turun sehingga menimbulkan keluhan pada wanita. Ternyata pada pria juga ada keadaan yang serupa. Istilah medisnya disebut dengan late onset hypogonadisme atau LOH. Hal ini merupakan sebuah keadaan di mana seorang pria mulai terjadi penurunan produksi hormon testosteron sehingga menyebabkan keluhan yang banyak sekali pada pria tersebut, terutama gangguan di fungsi seksualnya. Jika pada wanita yang mengalami menopause ia memerlukan terapi hormon, begitu pula pada pria yang mengalami gangguan hormon testosteron atau istilahnya LOH. Pada pria tersebut, ia memerlukan terapi penambahan hormon guna mengganti hormon testosteron yang mulai berkurang. Sehingga diharapkan kalau hormon testosteronnya bisa lebih baik lagi, maka fungsi-fungsi di tubuhnya juga akan ikut membaik. Ada banyak hormon-hormon yang berperan pada tubuh seorang pria. Tetapi salah satu yang menjadi primadona bagi dokter andrologi itu adalah hormon testosteron. Itulah mengapa ketika pria itu datang ke dokter andrologi dan ada keluhan terkait penuaan ini, biasanya akan dilakukan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan wawancara dan pemeriksaan di tubuh untuk mencari tahu apakah ada gejala indikasi awal kalau pria tersebut terdapat kekurangan hormon. Lalu biasanya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dari hormon testosteronnya. Pemeriksaannya akan dilakukan di laboratorium untuk mengevaluasi bagaimana kadar hormon testosteronnya. Kalau memang ditemukan ada kadar hormon yang rendah, maka akan dilakukan pemberian terapi hormon sesuai indikasi untuk menormalkan kadar hormon testosteron, juga hormon-hormon yang lainnya. Bidang yang keempat itu adalah tumbuh kembang. Masih terkait fungsi hormon testosteron pria. Jadi, hormon testosteron pria itu juga memiliki peran sejak awal laki-laki itu di dalam kandungan. Fungsi hormon testosteron ini untuk pembentukan organ reproduksi, terutama organ reproduksi pria. Apabila seorang pria mengalami gangguan hormon testosteron, maka yang terjadi adalah organ reproduksinya mengalami gangguan pembentukan. Bisa jadi mulai dari buah zakarnya tidak turun, atau mungkin penisnya yang terlalu kecil, istilah medisnya adalah mikropenis, atau bisa juga sebuah keadaan yang sangat berat sehingga menyebabkan jenis kelaminnya menjadi ambigu. Gangguan tumbuh kembang ini dia akan mengenai anak, dan permasalahannya adalah seorang anak tersebut dia biasanya tidak tahu kalau tubuhnya mengalami kelainan dikarenakan ia masih anak-anak dan belum bisa mencerna apakah tubuhnya ini terdapat gangguan atau tidak. Disinilah peran penting dari orang tua untuk bisa melakukan pengecekan pada anaknya, terutama organ reproduksi. Kalau memang mengalami gangguan organ reproduksi, maka sangat penting sekali untuk mendapatkan penanganan awal dari dokter andrologi sehingga diharapkan anak tersebut memiliki pertumbuhan dan perkembangan, terutama organ reproduksinya yang baik hingga ia dewasa kelak. Dokter andrologi memiliki kompetensi pada kasus ini. Selain pemeriksaan awal, juga ada pemeriksaan laboratorium untuk memberikan rujukan dan menginterpretasikan bagaimana sih hasil dari interpretasi laboratorium yang dilakukan tersebut. Kemudian dokter andrologi juga bisa memberikan terapi, bisa berupa obat-obatan dan juga pemberian konseling terhadap anak tersebut dan orang tua anak terkait bagaimana perkembangan fungsi seksualnya. Bidang yang terakhir alias kelima yaitu adalah kontrasepsi pria. Bidang ini merupakan salah satu bidang di andrologi yang mungkin perkembangannya tidak begitu pesat. Hal ini dikarenakan pendekatan kontrasepsi itu lebih banyak pada wanita. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kontrasepsi pria ini tidak begitu berkembang lebih banyak. Hal ini dikarenakan pemberian kontrasepsi pada pria banyak yang menimbulkan efek samping dan sulitnya untuk menekan produksi sperma yang jutaan. Berbanding terbalik dengan wanita yang memproduksi sel telur
yang matang sebanyak 1 buah setiap bulannya. Salah satu metode kontrasepsi pria yang sudah banyak digunakan dan aman itu adalah vasektomi alias pemotongan saluran sperma, juga penggunaan kondom. Itu tadi adalah 5 bidang dari dokter andrologi. Sekarang kita akan membahas ya bagaimana sih perkembangan dokter andrologi di Indonesia. Jadi, seorang dokter spesialis andrologi, ia merupakan seorang yang sudah lulus dokter umum terlebih dahulu. Setelah selesai pendidikan dokter umum, barulah ia bisa melanjutkan pendidikan dokter spesialis andrologi. Pendidikan dokter spesialis andrologi itu kira-kira akan ditempuh sebanyak 7 semester alias 3,5 tahun. Hingga saat ini, dokter andrologi juga memiliki subspesialis alias ilmu yang mempelajari lebih dalam lagi. Ada 2, yaitu adalah subspesialis seksologi anti-aging medicine dan subspesialis fertility endocrine reproduksi. Istilahnya ada subspesialis SAAM dan subspesialis FER. Kalau misalnya untuk subspesialis SAAM, dia mendalami terkait masalah seksual dan anti penuaan. Sementara subspesialis FER, dia mendalami terkait kesuburan pada pria. Hingga saat ini, pendidikan dokter spesialis andrologi hanya ada di satu tempat saja di Indonesia, yaitu adalah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Dikarenakan hanya ada satu tempat di Indonesia, hal inilah yang menyebabkan produksi dokter andrologi tidak begitu banyak. Dikarenakan biasanya setiap semester, pendidikan ini hanya mampu menerima kisaran 4 mahasiswa baru. Sejauh ini, tahun 2024, setahu saya jumlah dokter spesialis andrologi yang masih aktif bekerja di Indonesia itu berkisar 100 orang saja. Dikarenakan jumlahnya yang sedikit inilah, persebaran dari dokter andrologi masih belum merata di seluruh Indonesia. Berhubung saya sejak kecil hingga lulus dokter umum berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, saya tidak pernah sama sekali terpapar dari bidang andrologi karena memang dahulu belum ada sama sekali dokter spesialis andrologi di Kalimantan Selatan. Bahkan ketika saya sedang pendidikan dokter umum, ilmu mengenai kesuburan dan seksual pria itu tidak dibahas secara mendalam karena memang tidak ada dokter andrologi yang mengajarkan hal tersebut di kampus saya. Singkat cerita, saya sampai dengan lulus dokter umum, saya belum mengenal dokter andrologi lebih jauh karena memang tidak terpapar dengan bidang tersebut. Lantas, bagaimana akhirnya saya bisa melanjutkan pendidikan di dokter spesialis andrologi ini? Jawabannya adalah bisa dibilang karena memang takdirnya. Mungkin ini terdengar klise, tapi percayalah ada penjelasannya. Saya akan bercerita ya. Jadi, dahulu ketika saya selesai pendidikan dokter umum, saya sudah memantapkan pikiran untuk bisa melanjutkan ke dokter spesialis. Hanya saja, saya belum menemukan kira-kira bidang apa spesialis yang cocok untuk saya. Mulai dari saya sejak mahasiswa, lanjut koas, lanjut bekerja sebagai dokter umum, belum ada satupun bidang spesialis yang kira-kira menarik hati saya ataupun tertarik untuk saya pelajari lebih lanjut. Jadi saya dahulu tidak ada sama sekali mengikuti seminar-seminar terkait bidang spesialis tertentu karena memang saya sama sekali tidak memiliki ketertarikan. Sampai singkat cerita, saya sedang membantu penelitian salah seorang dosen saya. Dosen saya tersebut ketika saya sedang membantu penelitiannya bercerita kalau ada bidang spesialis dokter andrologi. Di situ merupakan pertama kalinya saya mendengar dan mengetahui kalau ada dokter spesialis andrologi. Singkat cerita, balik dari sana ketika saya selesai membantu penelitian, saya mulai meng-Google kira-kira apa sih yang dimaksud dengan dokter spesialis andrologi. Dari sana saya mendapatkan informasi ada seminar tentang andrologi yang ketika itu diadakan di Kota Malang pada tahun 2018. Untuk pertama kalinya saya akhirnya berangkat keluar kota seorang diri tanpa teman untuk bisa mengikuti seminar kedokteran, yaitu adalah seminar andrologi. Sebelum-sebelumnya saya tidak pernah melakukannya karena memang saya tidak tertarik untuk mengikuti seminar kedokteran bidang apapun. Ketika saya mengikuti seminar tersebut, ada banyak dokter andrologi yang memberikan presentasi ilmiah. Dan ada 2 tokoh yang menarik perhatian saya karena cara mereka membawakan dan menjelaskan bidangnya itu sangat membuat saya yakin kalau ini pilihan saya untuk melanjutkan dokter spesialis andrologi. 2 tokoh tersebut ada Prof. Wimpi Pangkahila, spesialis andrologi, dan Dr. Auki Hinting, spesialis andrologi. Beliau berdua inilah yang merupakan influence terbesar saya untuk bisa yakin melanjutkan pendidikan dokter spesialis andrologi. Setelah mengikuti
mengikuti seminar tersebut, saya semakin mantap dan memiliki tekad yang bulat untuk bisa masuk ke dokter andrologi. Karena saya benar-benar cinta dengan ilmu yang diajarkan pada andrologi tersebut. Saya kemudian melakukan persiapan selama mungkin hampir 6 bulan untuk mempelajari soal-soal ujian masuk pada pendidikan dokter spesialis andrologi. Saat itu saya cukup kesulitan ya, karena memang tidak ada mentor yang membantu mengarahkan bagaimana sih belajar persiapannya. Maklum, di Kalimantan Selatan tidak ada dokter spesialis andrologi sama sekali. Saya murni hanya belajar dari buku, saya kemudian menghabiskan waktu dari Google membaca jurnal-jurnal ilmiah terkait andrologi untuk bisa mendalami bidang tersebut. Setelah persiapan segala macam, mulai dari administrasi, kemudian juga dari persiapan ilmunya, saya lalu melanjutkan tes masuk pendidikan dokter spesialis andrologi yang diselenggarakan oleh FK Unair. Saya mengikuti tesnya, ada tes administrasi, kemudian juga ada tes potensi akademik, tes psikologi, lalu juga ada tes bidang ilmunya, dan tes wawancara. Hasilnya ternyata saya dinyatakan diterima pada percobaan pertama saya. Saya kemudian masuk sana dan memiliki 3 teman seperjuangan yang diterima secara bersama-sama. Ketiga teman saya ini mereka berasal dari Pulau Jawa. Berhubung bidang andrologi ini merupakan bidang yang saya pilih sendiri dan saya cintai, selama proses pendidikannya, saya tidak memiliki kendala yang cukup berat. Saya berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan tepat waktu, bahkan bisa dibilang agak cukup cepat, yaitu hanya dengan 3 tahun 2 bulan. Jadi saya masuk tahun 2019 dan saya lulus di tahun 2022 awal. Setelah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis andrologi, saya sempat mendapatkan tawaran untuk bekerja di kota-kota besar di Pulau Jawa. Tetapi kemudian saya memilih untuk kembali di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hal ini dikarenakan saya ingat ketika saya bekerja dahulu sebagai dokter umum di Banjarmasin, saya pernah menemui ada pasien yang mengalami gangguan ereksi. Ketika itu pasiennya bercerita kalau dia cukup frustasi dengan gangguan ereksinya dan ia bingung kira-kira harus mendapatkan pengobatan bagaimana. Ia tidak tahu dokter mana yang bisa menanganinya sehingga akhirnya itu berdampak buruk sekali pada pasien tersebut. Hal inilah yang kemudian masih membekas di kepala saya dan membuat saya berpikir kalau saya tidak kembali ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, maka sampai sekarang belum ada dokter yang bisa menangani hal tersebut. Akhirnya saya memantapkan untuk kembali dengan harapan saya bisa mengabdikan ilmu yang selama ini saya pelajari untuk masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Akhirnya, sejak pertengahan tahun 2022 hingga saat ini, saya masih aktif bekerja sebagai dokter spesialis andrologi di Provinsi Kalimantan Selatan. Sejauh ini saya berpraktik ada di 2 kota, ada di kota Banjarmasin dan di kota Banjarbaru. Dan dikarenakan saya benar-benar mencintai bidang andrologi ini, sampai sekarang saya belum pernah merasakan jenuh ketika bekerja sebagai dokter atau lelah. Karena memang bidang ini yang merupakan saya pilih dan saya cintai. Begitu pula dengan ketika saya membuat video-video edukasi bidang andrologi. Saya sama sekali bukan menganggap kalau ini merupakan sebuah PR atau beban. Karena saya sangat senang bisa memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat dari ilmu yang saya miliki. Ada satu hal yang paling bisa membuat saya bahagia sekali ketika menjadi seorang dokter spesialis andrologi, yaitu adalah ketika saya mendapatkan informasi dari pasien-pasien saya kalau ia bisa mendapatkan perbaikan setelah berkonsultasi. Ada yang bercerita dia harus menunggu lama untuk program hamilnya dan alhamdulillah ketika berkonsultasi bisa terjadi kehamilan. Ada pula yang bercerita kalau dia sudah bisa memperbaiki fungsi seksualnya dan bisa berhubungan seksual dengan pasangannya. Itu merupakan perasaan yang sangat bahagia sekali dan tidak bisa digantikan dengan uang sebesar apapun. Tentu masih ada banyak hal yang saya harapkan bisa diperbaiki dan dimaksimalkan untuk pelayanan andrologi di Kalimantan Selatan. Salah satunya mulai dari alat-alat untuk terapi seksual, juga untuk terapi kesuburan seperti adanya program hamil bayi tabung. Sampai sejauh ini masih belum ada fasilitas tersebut di Kalimantan Selatan, tetapi saya harapkan nanti ke depannya saya bisa bersumbangsih untuk bisa membantu pengembangan bidang andrologi khususnya di Kalimantan Selatan.